Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Iya. Baik, Pak. Kembali lagi bersama Bapak Mujaki pada mata pelajaran pemrograman dasar. Sebelumnya, Bapak sekedar mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa COVID-19 ini masih berkeliaran. Dan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini, kita harus menjaga protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di tempat umum. Semoga COVID-19 ini cepat mereda dan kita semua dapat kembali ke kehidupan normal kita semuanya ya. Amin. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dulu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak ingin kegiatan berdoa ini dipimpin oleh satu orang dari kalian. Mungkin yang laki-laki saja ya. Boleh Wijoyo Raharjo untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Bagaimana Wijoyo, bisa? Baik, Pak. Bisa. Ya, silakan Wijoyo dipimpin untuk doanya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dan mendapat rahmat darinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Wijoyo sudah memimpin doa pada awal pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan absen terlebih dahulu. Bapak akan kirimkan link presensinya di kolom chat ya. Sebentar. Nah, itu di kolom chat sudah ada presensinya, boleh diisi. Bapak tunggu sekitar 3 menit mungkin ya untuk mengisi presensinya. Silakan. Kita tunggu 1 menit lagi ya buat absensinya. Ditunggu buat yang belum absensi ya, silakan. Oke, sudah 3 menit ya. Bapak lihat dulu absensinya. Ini setelah Bapak lihat di responnya, ternyata Asep tidak ada di absensi. Ada yang tahu kemana Asep? Bapak mohon maaf, kemarin Asep tidak ikut kelas karena sakit, Pak. Mungkin sekarang juga masih sakit. Oh, baik. Terima kasih ya. Ada yang tahu sakit apa Asep? Tidak tahu, Pak. Ada yang rumahnya dekat dengan Asep tidak? Saya Pak. Oh, nanti kamu kalau ada waktu sempatkan jenguk Asep ya. Sampaikan juga Bapak doain semoga Asep cepat sembuh dan bisa masuk kelas kembali. Baik Bapak. Oke. Nah, agar kalian lebih semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini, Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi dari salah seorang tokoh terkenal. Silahkan kalian perhatikan dengan baik ya. Bapak izin share screen. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick.
don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Nah, itu tadi ada motivasi dari Steve Jobs. Nah, setelah melihat video motivasi tersebut, apa hikmah yang dapat dipetik dari video tersebut? Boleh perwakilan seorang saja untuk menyampaikan hikmah apa yang dapat dipetik dari video motivasi tersebut. Ada yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Kalau tidak ada, coba Bapak minta Iklima Mardiana untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa Iklima? Ya, bisa Pak. Oh ya, silakan Iklima. Ya, jadi dalam video tersebut, hal yang dapat dipetik adalah kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Jika kita belum menemukan apa yang kita suka untuk dikerjakan, maka teruslah kita mencari dan jangan diam di tempat. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Iklima. Benar ya yang disampaikan oleh Iklima bahwa kita harus mencintai apa yang kita lakukan, sehingga pekerjaan kita akan terasa lebih mudah nantinya. Nah, selanjutnya Bapak minta semuanya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan buku dan alat tulisnya maupun Microsoft Word-nya jika ingin mencatat dalam bentuk soft file. Bapak mohon untuk semuanya dapat menyalakan kameranya selama pembelajaran berlangsung ya. Jika terkendala sinyal, dapat izin terlebih dahulu lewat chat ya. Mohon maaf, saya izin untuk tidak menyalakan kamera karena di sini sedang hujan. Oh iya, baik, tidak apa-apa. Bapak izinkan kamu untuk tidak menyalakan kameranya. Tapi jika sudah tidak terkendala sinyal, langsung nyalakan kameranya ya. Baik, terima kasih Bapak. Oh iya. Nah, sebelum ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya dulu ke kalian tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu materi apa yang disampaikan minggu kemarin? Saya Pak. Ya, materi tentang apa, Hana, tentang minggu kemarin? Nah, jadi materi sebelumnya itu materi tentang operasi aritmatika dan logika, Pak. Wah, masih ingat ya ternyata, Hana. Coba ada yang bisa menjelaskan pada materi operasi aritmatika dan logika ini, apa saja yang kita pelajari? Saya mau coba, Pak. Ya, gimana? Jadi pada materi aritmatika dan logika kemarin itu kita belajar tentang operator aritmatika, operator logika, dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah perhitungan aritmatika dan logika, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya. Sepertinya Wijaya sudah paham mengenai materi operasi aritmatika dan logika ini ya. Sekarang, Bapak ingin bertanya, terkait materi minggu operasi aritmatika dan logika kemarin, apakah ada yang masih bingung atau kurang mengerti mengenai materi tersebut? Boleh raise hand saja ya. Ya, Penti, bagaimana? Silakan. Sebelumnya, mohon maaf, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ada, Penti. Silakan. Baik, saya masih bingung mengenai representasi operator logika dalam bahasa pemrograman sih. Bagaimana representasi dari setiap operator logika dalam bahasa sini ya, Pak? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya.
Jadi dalam operator logika ini terdapat 3 jenis operator. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Saya Pak, saya bisa. Ya, silakan. Jadi setahu saya itu ada and, ada or, dan not Pak. Wah, benar sekali Wijoyo. Jadi jawabannya ada and, or, dan not ya. Nah, dalam bahasa C, ketiga operator ini direpresentasikan dengan simbolnya masing-masing. Untuk and direpresentasikan dengan 2 simbol dan untuk or direpresentasikan dengan 2 vertikal bar dan untuk not direpresentasikan dengan tanda seru. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami penjelasan Bapak tadi, Penti? Baik, paham Pak. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan PowerPoint dan untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan text editor. Boleh Visual Studio Code, Sublime Text, atau yang lainnya. Jika belum terinstall text editor di perangkat kalian, kalian dapat menggunakan online GDB ya. Online GDB-nya akan Bapak kirimkan linknya di kolom chat. Sebentar. Nah, itu untuk yang belum memiliki text editor di komputernya. Nah, oh iya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa target yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Nah, untuk target pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat mendefinisikan struktur kontrol percabangan tunggal, siswa dapat mendefinisikan struktur kontrol percabangan majemuk, siswa dapat mengimplementasikan struktur kontrol percabangan tunggal dalam bahasa pemrograman, siswa dapat mengimplementasikan struktur kontrol percabangan majemuk dalam bahasa pemrograman. Tidak perlu khawatir jika kalian kurang mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi, karena pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Selanjutnya, proses pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan kali ini adalah berupa ceramah, diskusi kelompok, dan juga praktek. Pertama-tama, Bapak akan menjelaskan mengenai percabangan ini dengan metode ceramah dengan menampilkan PowerPoint. Kemudian kalian akan dibagi dalam kelompok untuk mengerjakan beberapa tugas kelompok. Terakhir, kalian akan melakukan praktek untuk mengimplementasikan percabangan ini ke dalam bahasa pemrograman C. Selanjutnya, kita bagi kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya, ini Bapak lihat dari monitor Bapak saja mungkin. Untuk kelompok 1, Wijoyo, Penti, dan juga Hana. Lalu untuk kelompok 2, Jasmine dan Iklima. Itu untuk pembagian kelompoknya ya. Nah, karena kelompoknya sudah terbentuk, Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian baca-baca dan pahami ya. Bapak harap setelah pertemuan kali ini kalian dapat memahami apa itu percabangan tunggal, percabangan majemuk, serta implementasi keduanya dalam bahasa C. Bapak akan mengirimkan bahan ajar dan juga LKPD-nya lewat chat. Bentar. Oke, itu udah ada di chat ya untuk bahan ajar dan juga LKPD-nya. Selanjutnya, saya akan mulai untuk menjelaskan materi sesuai apa yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang percabangan tunggal dan percabangan majemuk. Saya mohon kepada semuanya untuk menyimak penjelasan saya dan memahami materi yang akan saya sampaikan nanti. Dan jika ada hal yang tidak dimengerti, boleh langsung raise hand saja ya. Kemudian sampaikan apa yang menjadi kebingungan kalian. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Baik, Pak. Siap, mengerti Pak. Nanti Pak. Bapak akan share screen mengenai percobaan tunggal. Apakah sudah terlihat ini layar Bapak? Sudah Pak, sudah terlihat. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita ke pembahasan materinya, kita lihat dulu ini adalah pemrograman dasar untuk materi percabangan. Nah, kita lihat di sini ada outline dari materi kita hari ini.
Pertama ada percabangan tunggal. Dalam percabangan tunggal ini terdapat satu pembahasan yaitu percabangan if. Selanjutnya yang kedua ada percabangan majemuk. Dalam percabangan majemuk ini terdapat dua pembahasan yaitu percabangan if else dan percabangan if else if. Kita next. Nah, materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang percabangan tunggal. Tetapi sebelum ke percabangan tunggal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai percabangan itu sendiri. Kita lihat dari definisinya mengenai percabangan ini. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, tetapi lebih berdasarkan pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat program. Pada IT pemrograman, percabangan yang memegang peranan sangat penting dalam menyusun program. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya sebutkan, percabangan yang akan dibahas adalah percabangan tunggal dan percabangan majemuk. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu percabangan tunggal. Saya yakin dari kalian mungkin sudah baca-baca mengenai percabangan tunggal ini, baik itu dari buku, internet, atau sumber yang lainnya. Oke, kita langsung ke definisi dari percabangan tunggalnya itu sendiri. Percabangan tunggal adalah percabangan yang hanya memiliki satu blok kode, yaitu ketika kondisinya benar. Percabangan tunggal ini terdiri dari satu jenis, yaitu percabangan if atau if statement. Nah, percabangan if ini memiliki definisi juga. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Nah, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat lihat ke salindia di bagian kanan di sini. Di sana terdapat contoh flowchart dari percabangan if. Nah, pada flowchart ini kita lihat pertama ada bagian awal dari kodenya. Lalu ke sini kita masuk ke bagian percabangannya, yaitu ini merupakan kondisi. Nah, kondisi ini dituliskan kondisinya di sini, total belanja lebih dari 50.000. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, yang berarti kondisi ini benar atau if condition is true, maka akan menjalankan blok kode yang ini yaitu dapat diskon 10%. Dapat diskon 10% ini merupakan blok kode true. Dan selanjutnya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, yang berarti if condition false, maka akan ke akhir. Itu untuk penjelasan mengenai flowchart-nya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana percabangan if ini dapat diimplementasikan ke dalam bahasa C. Nah, ini adalah contoh percabangan if ke dalam bahasa C. Bisa kita lihat di atas di sini ada include stdio.h seperti biasa. Ini untuk sintaks bahasa C. Lalu di sini ada integer main, kurung buka kurung tutup, lalu ada integer a. Di sini kita menggunakan satu variabel saja, namanya a, dan tipenya adalah integer. Nah, lalu di sini ada printf, masukkan total belanja. Ini untuk keterangannya, nanti ketika user akan input, nanti menginputkannya adalah total belanja. Usernya akan input karena ada scanf di sini dengan tipenya integer dengan menuliskan %d, dan ditabung di variabel a dengan menuliskan dan a. Lalu selanjutnya kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu percabangan. Ada percabangan if di sini, if a lebih dari 50.000, yang berarti a lebih dari 50.000 ini adalah kondisinya. Maka di sini ada printf diskon 10%. Printf diskon 10% ini merupakan blok kode true-nya. Blok kode true-nya ini bisa kita lihat dari flowchart ini yang sebelah kanannya. Ini untuk kondisinya bisa kita lihat merupakan yang ada di sini. If A lebih dari 50.000. Nah, agar kita lebih paham mengenai percabangan ini, saya akan coba untuk mempresentasikannya di Visual Studio Code. Sebentar. Apakah Visual Studio Code saya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak.
Oh iya, baik. Terima kasih, Jojo. Nah, seperti yang tadi di PowerPoint, kita lihat saja di sini. Kita tuliskan terlebih dahulu include titik H seperti biasa. Lalu di sini ada integer main. Ini sintak biasa. Seperti di pertemuan sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, lalu kita di sini akan menggunakan sebuah variabel bertipe integer dan namanya A saja biar mudah ditulisnya. Lalu di sini kita tuliskan printf masukkan total belanja. Nanti ini adalah penjelasannya. Nanti user akan menginputkan dengan menuliskan scanf di sini agar user bisa input. Tipenya adalah integer dengan menuliskan %D. Lalu ditampung di variabel A dengan menuliskan dan A. Oke, selanjutnya kita gunakan percabangan di sini. If A lebih dari 50.000, tuliskan sini printf diskon 10%. Oh iya, ini sama seperti yang di PPT dan jangan lupa titik koma di akhirnya. Kita save file ini. Lalu kita coba run programnya. Nah, ini. Nah, kita coba. Nah, masukkan total belanja. Kita masukkan misalkan 40.000. Nah, ketika saya inputkan 40.000, coba anak-anak ada yang bisa menebak berapa outputnya atau apa outputnya, apakah diskon 10%, diskon 5%, atau kosong, atau apapun. Boleh di chat saja ya. Apakah itu diskon 10% atau kosong, Pak, tidak ada outputnya, atau error, Pak. Silakan ditunggu ya di chat. Oke, sudah ada beberapa jawaban ya di kolom chat. Kita coba lihat apakah jawabannya benar. Dan iya benar, ternyata jawabannya kosong karena kita lihat di sini inputnya adalah 40.000. Lalu 40.000 ini ditampung di variabel A. Lalu variabel A ini kita lihat di sini if A yang berarti 40.000, if 40.000 lebih dari 50.000, dan ternyata 40.000 tidak lebih dari 50.000, yang berarti kondisi ini tidak terpenuhi dan blok kode true ini tidak dijalankan. Dan hasilnya tidak ada output yang dikeluarkan. Kita coba lagi run jika inputannya berbeda. Kita misalkan 60.000. Nah, jika kita inputkan 60.000, ada yang bisa menebak apa outputnya? Boleh di chat ya. Oh, udah ada yang jawab, Bijoyo, Jasmine. Wah, ya, udah banyak yang menjawab ya. Kita lihat saja apa outputnya dengan klik enter. Dan ya, selamat buat teman-teman yang menjawab diskon 10% karena jawabannya benar. Dan kenapa kita mendapatkan diskon 10%? Karena kita lihat lagi di sini inputnya ada 60.000. Dan 60.000 ketika di sini, if 60.000 lebih dari 50.000, dan ternyata itu benar, maka printf ini akan dijalankan karena kondisi tadi terpenuhi. Seperti itu untuk implementasi pemrograman dasar mengenai percabangan tunggal untuk percabangan if. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, tadi sudah dilihat ya contoh implementasi percabangan if dalam bahasa C. Mungkin itu saja untuk penjelasan percabangan if.
mengenai itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah ada yang raise hand. Silahkan Wijoyo. Baik Pak, saya izin bertanya. Jika kode yang if ini tidak dijalankan, apa yang bakal terjadi ya Pak? Atau kondisinya tidak terpenuhi gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Wijoyo atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa dalam percabangan if ini, jika kondisi terpenuhi, maka blok kode true akan dijalankan. Nah, pertanyaannya kalau tidak terpenuhi bagaimana? Jadi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka blok kode true tidak akan dijalankan dan program akan berlanjut ke bagian selanjutnya. Jika ada. Bagaimana Wijaya, apakah sudah dapat dimengerti? Siapa sudah paham? Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh raise hand saja ya. Saya tunggu selama 10 detik. Oke, sepertinya sudah mengerti semuanya ya mengenai percabangan if ini. Kalau sudah mengerti, saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang percabangan majemuk. Nah, ini untuk percabangan majemuk, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu mengenai percabangan majemuk. Seperti biasa, kita lihat dulu dari definisi percabangan majemuk itu sendiri. Percabangan majemuk adalah suatu percabangan yang menyajikan banyak alternatif pilihan pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang dipertanyakan. Percabangan majemuk ini terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan if-else dan percabangan if-else-if. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai if-else statement atau percabangan if-else. Nah, kita lihat dari definisinya, percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Nah, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat lihat ke selindia bagian kanan. Di sana terdapat flowchart dari percabangan if-else. Pada flowchart ini, pertama-tama ada codingan awal, lalu selanjutnya di sini ada percabangannya, dimulai dengan kondisinya, total belanja lebih dari 50.000 dan ini merupakan kondisinya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka berarti if condition is true, maka akan menjalankan blok kode true yaitu dapat diskon 10%. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi yang berarti if condition is false, maka akan menjalankan else code atau blok kondisi ketika false yaitu dapat diskon 5%. Itu untuk flowchart dari percabangan if-else ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana percabangan if-else ini dapat diimplementasikan ke dalam bahasa C. Nah, ini merupakan implementasi if-else dalam bahasa C. Pertama-tama seperti biasa ada include s_h, lalu integer main seperti biasa, lalu di sini ada integer a juga, ini untuk pembanding nanti di percabangannya. Lalu di sini ada printf masukkan total belanja. Ini untuk keterangannya. Nanti user akan input dengan scanf di sini dengan tipenya integer lalu ditampung di variabel a. Lalu selanjutnya kita masuk ke percabangannya. If a lebih dari 50.000, yang ini merupakan kondisi di sini, total belanja lebih dari 50.000. Lalu printf diskon 10%. Nah, inilah yang membedakan dengan percabangan if. Di sini ada else printf diskon 5%. Lalu di bawahnya ada return 0, seperti biasa. Nah, agar pemahaman kita mengenai percabangan if else ini lebih mendalam, kita akan coba untuk menjelaskannya dari Visual Studio Code. Apakah sudah terlihat ini layar saya yang Visual Studio Code-nya? Sudah Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Kita akan mulai ya seperti biasa, include s_h integer main,
seperti biasa saja ini. Di sini kita menggunakan satu buah variabel tipenya integer dengan namanya A agar mudah saja diingat. Lalu di sini ada printf, masukkan total belanja. Ini untuk keterangannya, nanti user akan input karena ada scanf di sini. Dengan tipenya integer dengan menuliskan %d dan ditampung di variabel A dengan menuliskan dan A. Selanjutnya di sini ada percabangannya. If A lebih dari 50.000, maka akan memprint diskon. Kita lihat dulu, diskon 10%. Nah, selanjutnya kita gunakan else di sini jika kondisinya tidak terpenuhi, diskon 5%. Nah, itulah untuk codingannya. Kita coba save. Lalu kita coba run codingan ini. Nah, masukkan total belanja. Kita masukkan misalkan 40.000. Nah, jika kita masukkan 40.000, boleh teman-teman boleh tebak lagi apa output dari program ini di chat ya. Silakan. Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Dan coba kita enter dan apakah jawabannya benar. Dan ternyata benar buat teman-teman yang menjawab 5% ya. Jadi diskon 5% ini adalah outputnya. Kenapa kita dapat diskon 5%? Karena kita lihat di sini inputannya adalah 40.000. Lalu kita lihat ke sini, inputannya ditampung di variabel A. Lalu variabel A ini dibandingkan di sini if A yaitu 40.000 lebih dari 50.000 dan ternyata itu tidak, maka kondisi tidak terpenuhi dan kita langsung ke else-nya di sini yaitu printf diskon 5% dan didapatkanlah diskon 5% sebagai outputnya. Kita coba lagi dan kita inputkan dengan angka yang berbeda. Kita misalkan 90.000. Nah, jika kita inputkan 90.000, boleh teman-teman di kolom chat untuk menebak lagi apa outputnya dari kode program ini. Sudah banyak yang menjawab ya. Kita lihat apakah jawaban teman-teman itu benar. Dan ternyata benar ya, jawabannya diskon 10%. Kenapa? Seperti tadi lagi kita lihat 90.000 itu lebih dari 50.000 dan ternyata itu benar, maka if if percabangan ini di kondisinya adalah true, maka akan menjalankan printf diskon 10%. Itu untuk percabangan if else. Dan kita akan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, tadi sudah bisa kita lihat ya, itu merupakan implementasi percabangan if else dalam bahasa C. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai percabangan if else. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan raise hand saja. Ini sudah ada yang raise hand, Nurhana Saida, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya terdengar Pak? Ada, silahkan. Oke, jadi saya ingin bertanya, dalam percabangan apakah kita hanya dapat menuliskan 2 blok kode saja gitu Pak? Yaitu jika kondisi terpenuhi dan jika kondisi tidak terpenuhi, begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Hana. Nah, lagi-lagi pertanyaannya bagus ya. Seperti yang dapat kita lihat tadi bahwa hanya terdapat 2 buah blok kode yang ketika kondisi terpenuhi dan ketika kondisi tidak terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya dapat membuat
2 blok kode saja? Jawabannya tidak, karena percabangan ini tidak membatasi berapa jumlah blok kode yang akan kita buat. Nah, blok kode yang lebih dari 2 buah ini terdapat di percabangan if else if, yang materinya akan kita bahas setelah ini. Jadi jawabannya dalam percabangan tidak ada batasan untuk hanya membuat 2 buah blok kode saja. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami, Hana? Sudah, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh resen saja ya. Saya tunggu selama 10 detik lagi. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya ini saya mau lower hand tapi susah. Oh, udah bisa. iya, Ya, ya sudah lower hand. terima kasih. Iya, sudah 10 detik ya. Dan sepertinya sudah mengerti semuanya mengenai percabangan if else ini. Kalau sudah mengerti, saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang percabangan if else if. Kita lanjut. Nah, ini adalah percabangan if else if. Nah, kita lihat di sini if else if ini memiliki definisinya. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 buah blok pilihan. Nah, untuk memperjelas definisi tadi mungkinnya hanya sedikit saja definisinya. Kita lihat saja ke flowchartnya. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini ada awal kodenya seperti biasa, lalu di sini ada condition. Total belanja lebih dari 50.000 dan jika kondisi ini terpenuhi, maka yang berarti if condition is true, maka akan menjalankan blok kode ini yang benar yaitu dapat diskon 10%. Nah, jika condition ini tidak terpenuhi, yang berarti if condition is false, maka akan ke kondisi yang selanjutnya yaitu total belanja lebih dari 30.000. Dan jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menjalankan blok kode true yang ini yaitu dapat diskon 7%. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi juga, maka akan menjalankan else code yaitu dapat diskon 5%. Itu untuk penjelasan mengenai flowchart-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk menjelaskan mengenai contohnya dalam bahasa C. Dapat kita lihat di sini include SDO.H seperti biasa. Lalu di sini ada integer main, lalu integer A untuk variabelnya seperti biasa. Lalu di sini ada printf masukkan total belanja. Dan di sini ada scanf untuk user inputnya dengan tipenya integer dan ditampung di variabel A. Lalu selanjutnya di sini ada if A lebih dari 50.000, maka printf diskon 10%. Nah, ini A lebih dari 50.000 ini, jika kita lihat di flowchart-nya, yang merupakan bagian yang ini, dan diskon 10%-nya merupakan bagian di sebelah kanannya. Dan selanjutnya di sini ada else if A lebih dari 30.000, dan ketika kita lihat di flowchart-nya merupakan condition kedua, yaitu yang ini. Else if A lebih dari 30.000, printf diskon 7%. Printf diskon 7% ini merupakan if condition is true yang ada di condition kedua yang ini. Lalu selanjutnya ada else printf diskon 5%. Ketika semua if di atasnya tidak terpenuhi, seperti di flowchart yang paling bawah ini. Lalu di bawahnya ada return 0. Nah, seperti biasa untuk memperjelas pemahaman kita mengenai percabangan if else if ini, kita akan coba di Visual Studio Code lagi. Apakah layar saya di Visual Studio Code ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita mulai seperti biasa, include SDO.H, lalu integer main, lalu return 0 di akhir seperti biasa. Lalu kita buat sebuah variabel tipenya integer namanya A seperti biasa, lalu printf lagi seperti di codingan sebelumnya. Masukkan total belanja
Lalu kita masukkan scanf di sini agar user bisa input tipenya integer dengan menuliskan %d dan ditampung di variabel A. Lalu selanjutnya kita gunakan percabangan di sini. If A lebih dari 50.000, maka printf diskon 10%. Selanjutnya kita gunakan else if di sini. Else if A lebih dari 30.000, maka printf diskon 7%. Itu untuk else if-nya, dan kita tuliskan else-nya sekarang. Else printf diskon 5%. Nah, itulah codingannya. Kita coba save dan kita coba run codingannya. Seperti biasa. Nah, kita masukkan misalkan 40.000. Nah, ketika diinputkan 40.000, boleh teman-teman untuk menebak apa output dari kode program ini. Silahkan di chat saja ya. Sudah banyak yang menjawab sepertinya. Kita lihat apakah jawaban teman-teman itu benar. Kita lihat. Dan ternyata benar ya buat yang menjawab diskon 7%, karena jawabannya diskon 7%. Diskon 7% ini didapatkan dari mana? Pertama, kita lihat dulu inputannya adalah 40.000 dan 40.000 ini ditabung di variabel A. Lalu kita lihat A di sini adalah 40.000. 40.000 lebih dari 50.000 dan ternyata tidak, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya. Kondisi selanjutnya yaitu A lebih dari 30.000, yang berarti 40.000 lebih dari 30.000 dan ternyata iya benar, maka di sini ada printf diskon 7% dijalankan. Itulah kenapa kita mendapatkan diskon 7%. Kenapa yang ini tidak dijalankan, yang else ini, karena sudah terpenuhi di else if yang ini dan tidak akan menjalankan kode di bawahnya yang else ini. Itu untuk jika 40.000. Kita coba lagi, sekali lagi mungkin kita coba inputannya adalah 20.000. Nah, ketika inputannya 20.000, silahkan teman-teman bisa menebak lagi apa output dari program ini di chat. Sudah banyak yang menjawab, sepertinya sudah mengerti semuanya ya. Kita coba enter apakah jawaban teman-teman itu benar. Dan ternyata benar ya buat yang menjawab diskon 5%. Karena jawabannya diskon 5%. Didapat dari mana? Kita lihat lagi. Di sini ada 20.000. 20.000 ini ditambung di variabel A. Kita lihat di sini 20.000 lebih dari 50.000 dan tidak jalankan. Selanjutnya 20.000 lebih dari 30.000 tidak dijalankan juga. Dan langsung ke else di sini yaitu diskon 5%. Nah, mungkin itulah untuk implementasi dari percabangan if else if di bahasa pemrograman C. Kita kembali ke slide-nya lagi. Apakah slide PowerPoint saya sudah terlihat kembali sekarang? Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, itu untuk percabangan if else if. Tadi sudah kita lihat ya implementasi dari percabangan if else if dalam bahasa C. Mungkin itu saja penjelasan mengenai percabangan if else if. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh silahkan raise hand saja ya. Nah, sepertinya ada yang raise hand. Silahkan Jasmine menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, ada. Silahkan.
Ya Pak, jadi izin bertanya, dalam percabangan apakah mungkin jika kita menuliskan elif saja tanpa if di awalnya? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya kritis sekali ya. Bagus pokoknya pertanyaannya. Nah, jadi dalam percabangan ini kita dapat menambahkan if else, else if, lalu pertanyaannya apakah kita dapat membuat percabangan dengan hanya menuliskan else if dan else? Jawabannya tidak. Karena percabangan if else maupun if else if kita wajib menambahkan if terlebih dahulu di awalnya. Namun, kita dapat menambahkan if saja tanpa else dan juga tanpa else if. Seperti yang sudah kita lihat di percabangan tunggal, yaitu di percabangan if. Jadi kesimpulannya, kita dapat menggunakan if tanpa else dan else if, namun kita tidak dapat menggunakan else dan else if tanpa if. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung raise hand saja ya. Saya tunggu selama 10 detik lagi. Oke, sepertinya sudah mengerti semuanya ya mengenai percobaan if else if ini. Coba saya ingin lihat kalau kalian paham boleh gunakan fitur reaction di Zoom ini ya. Oke, sepertinya sudah semuanya untuk menggunakan fitur reaction-nya yang menandakan bahwa kalian sudah paham ya mengenai materi percabangan tunggal dan percabangan majemuk ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk pematerian hari ini mungkin dicukupkan sekian ya untuk materinya. Dan juga tadi terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan pemahaman kita mengenai percabangan tadi dalam studi kasus. Nah, studi kasus ini saya buatkan dalam bentuk LKPD. Kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di awal tadi. Saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Kemudian setelah itu teman-teman semuanya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD tersebut. Sebelum masuk ke breakout room, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk dari saya tidak, Pak. Oh, iya, baik. Oke, kalau begitu silahkan kalian masuk ke breakout room-nya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu yaitu Wijoyo, Fenty, dan juga Hana masuk ke breakout room yang satu. Untuk Jasmine dan Iklima masuk ke breakout room yang kedua. Silakan untuk masuk ke breakout room-nya ya. Baik, Pak. Ya, silakan mulai berdiskusi ya. Iya, cari jawabannya per nomor gitu. Kayaknya lebih bagus gitu. Ya, oke.
Oke, di sini saya tadi udah baca-baca dan saya mau nyobain untuk jawab nomor 1A, dan kalau sekiranya jawabannya salah bisa dikoreksi, tapi kalau sudah benar mungkin bisa dibilang benar aja ya Fenty dan Hana. Jadi di sini kan tadi di soalnya dia diminta untuk berbelanja, apakah dia dapat diskon atau enggak. Nah, jumlah belanjaan Anda adalah 135.000. Jika misalkan jumlah belanjaan Anda adalah X, tentukan flowchart-nya. Berarti di sini kita diminta untuk masukin jumlah belanjaannya. Berarti kita tulis X sama dengan, di sini kita tinggal cari aja 135.000. 135.000. Nah, di sini dia punya kondisi, katanya ketika dia minimal pembelian 100.000, artinya kalau nggak 100.000 dia nggak dapat diskon. Berarti kita pakai operator X lebih besar sama dengan 100.000. Itu artinya nilai yang dari 100.000 dan ke atasnya 100.000 dia akan mendapatkan diskon. Kita tulis gini aja biar kelihatan titiknya. Nah, di sini dia dapat diskon 10%. Benar kan ya? Ini jawabannya atau ada pendapat lain? Iya benar. Bentar. Oh, untuk nomor 1B dan sampai D kayaknya saya udah nemu deh. Jadi untuk nomor 1 itu kan di sini dia minta pseudocode. Ya udah kita buat aja pseudocode-nya. Jadi pertama tuh kita tuliskan si X itu sebagai integer. Lalu jika X lebih sama dengan 100.000, then print gitu. Lalu di sini kan if, kalau nggak salah gitu sih penulisannya. Iya, dalam kurung NIF. Nah, benar kan ya? Itu dipisah. Oh iya. Oh iya, NIF-nya ya. Dan nggak begini kan? Oke, kalau untuk C-nya sendiri di sini tuh saya udah nyoba ngoding di itunya di Visual Code, Studio Code. Jadi saya coba copy paste aja di sini. Kayak gini betul nggak sih? Jadi pertama dia include studio.h, terus dia punya inline kayak bapak tadi, terus kita tentuin si X-nya 135.000 karena tadi ini 135.000. Terus kalau si X-nya lebih atau sama dengan 100.000, artinya ketika jumlah belanjaannya di 100.000 ke atas, dia akan dapat diskon. Kalau enggak, dia berhenti programnya. Atau bahkan dia bisa dihilang aja ininya. Gitu. Ini kali ya?
Buat hasil outputnya gimana? Kalau outputnya dia simple aja, dia tinggal ngeluarin diskon 10%. Dia nih. Kalau untuk nomor 2 kayaknya bisa nggak? Udah dapat belum jawabannya? Ini dia. Ini diisi apa ya? Jumlah belanjanya berapa tadi? 150.000. Ini diisi 150.000 ya? Jumlah Ya. belanjanya. Jadi apa ya? Oh iya. 150.000 doang atau di pemisalan tadi? X gitu atau? Variabelnya Y. Oh iya ya. Y sama dengan 100. Gitu aja. Iya. Terus ke bawahnya apa ya? Bawahnya apa ya? Lebih dari 200. Lebih aja nggak pakai sama Y. dengan? Kayak sama dengan Gini. Jadi gini ya. enggak, bukan gitu. Kita lihat. Ya, lebih aja kayaknya nggak pakai sama dengan. Terus kalau si Y-nya lebih dari 200.000, dia dapat apa di sini? Diskonnya 20%. 20% ya. Berarti kondisi yang kedua ini kita lihat aja. Dia 100.000 ya berarti. Si Y-nya lebih dari 100.000 ya di sini. Iya benar. If condition true, diskonnya berapa ya? 10%. Diskon 10%. If condition false, dia mulai apa? Oh, 5% ya? Mendapat 5%. Diskon 5%. Kita tinggal jawab BCD nih. Pseudocode-nya. Kayaknya tadi pseudocode-nya saya udah cari-cari deh. Coba saya lihat dulu ya. Jadi pertama kita buat Y sebagai integer. Masih sama kan ya? Terus if Y lebih besar daripada 200.000, kita pakai kondisi yang pertama dulu. 200.000 kan ya? Oh ya, 200.000. Maka dia akan print diskon 20%. Begitu. Jangan ya. Terus dia punya else if besar daripada 100.000. Dan diskon 10%. Lalu untuk else-nya sendiri, untuk else-nya itu dia langsung print diskon 5%. Diskon 5%. Jadi sininya and if kalau nggak salah. And if. Gitu ya? Betul nggak sih? Iya betul. Oke deh, kita lanjut ke kodenya. Kalau kodenya saya kurang tahu kayaknya. Coba. Lewat aja dulu, aku juga kurang tahu. Oke. Berarti kita coba-coba dulu aja ya.
Hmm, Kalau udah tahu boleh langsung aja di-share jawabannya di kolom chat gitu misalkan. bentar, coba dulu. Oke. Halo guys, suara Hana kedenger gak? Kedengaran. Dengar. Hana mau jawab yang C? Itu soalnya yang dari mana? Bagian Sebentar. dari yang Yang saya lihat dulu ya. Nih, dia di nomor 2. Kita tinggal nomor yang bagian B dan D aja gitu, bingung si kodenya. nomor 2 kan ya? Ya, dia nomor C dan D itu diminta kode program terus sama outputnya apa gitu. Boleh nih guys, aku copy paste ke ini ya. Di apa di chat. Oh, udah ada jawabannya. Ya udah ada. Oke. Oke, di sini udah masuk jawabannya. Kita lihat di kolom chat ya. Di sini dia ada codingan yang B dari Hana. Kita kopas aja sambil kita benar atau salahnya. Jadi mantap. Oh, tapi jadi gitu ya tampilannya. Gak apa-apa mungkin nanti di itu. Iya deh. Wah, gini aja kita rapiin.
Nah, terus yang C. Aku share yang studio code. Udah ada Gamin? Belum. Nah, udah. Oke. Nomor 2 tuh. Terus berapa persen sih? Itu oh diskon. Oh ini yang lupa. Berarti sekarang stop share dulu ya. Satu lagi tuh Udah. lanjut ya. Udah ya. Mau ke main room sekarang apa nunggu? Itu ada Bapak boleh ke main room nggak? Oh ada Bapak. Oh iya, boleh sekarang aja ya. Kalau udah beres, boleh silakan ke main room saja. Baik Pak, terima kasih. Oh, sebenarnya semuanya sudah di main room ya, yang berarti semuanya sudah mengerjakan
LKPD-nya. Baik, sebentar ya. Nah, tadi kan sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Bagaimana tadi pengerjaan LKPD-nya anak-anak? Apakah ada kendala atau apakah soalnya terlalu sulit mungkin? Lumayan Pak. Lumayan Pak, alhamdulillah bisa dikerjakan. Siap, baik, baik. Sekarang karena waktu pengerjaan LKPD-nya telah selesai, silahkan sekarang kalian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Untuk yang soal nomor 1, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil pengerjaan soal nomor 1-nya. Silahkan Wijoyo. Baik Pak, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah ada. Silahkan. Jadi kan di sini soalnya tuh kita diminta ke supermarket, lalu ada diskon 10% dengan syarat minimal pembelian 100.000, sedangkan kita belanjanya 135.000. Makanya di flowchart itu kita buatnya kayak gini Pak. Kan di sini diminta untuk pemisalannya X. Jadi si X itu nilainya 135.000 atau jumlah belanjaan kita. Nah, kondisinya itu jika X bernilai lebih atau sama dengan 100.000, artinya jika belanjaannya 100.000 ke atas, dia akan dapat diskon 10%. Artinya dia masuk ke kondisi true Pak, karena dia 135.000 di sininya. Karena dia dapat diskon, ya dia pindah ke kondisi true. Terus dia akhir proses gitu. Terus untuk pseudocode-nya sendiri, kita buat X, si jumlah belanjaannya itu sebagai integer, lalu kita cek apakah lebih atau sama dengan 100.000, jika iya maka dia akan menampilkan diskon 10%, seperti itu. Untuk kodenya juga, dia tinggal menyesuaikan dengan bahasa C aja, kayak Bapak tadi, ini pakai include stdio.h, pakai in main juga, tapi di sini saya lupa nulis returnnya, gitu. Nah, jadi di sini dia nulis if X lebih besar atau sama dengan 100.000. Jika iya, dia akan di print pakai printf kayak Bapak tadi, diskon 10% gitu Pak. Untuk outputnya sendiri sudah saya coba itu diskon 10%. Seperti itu Pak. Mungkin dari saya cukup sekian Pak. Ya. Baik. Terima kasih Wijoyo sudah menjelaskan mengenai nomor 1-nya. Dari sisi pengerjaannya, sudah benar ya. Lalu dari sisi penjelasannya tadi sudah sangat bagus dan mudah untuk dipahami. Terima kasih Wijoyo dari kelompok 1 telah menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, selanjutnya saya ingin melihat hasil diskusi dari kelompok 2. Masih untuk nomor 1 ini, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk nomor 1. Ya Pak, izin share screen ya. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah ada. Silakan. Ya baik, untuk flowchart-nya karena di sini itu dimisalkan dengan X, maka jumlah belanjaannya itu kan 135.000, maka X-nya sama dengan 135.000. Terus kondisinya itu terpenuhi jika belanjanya minimal 100.000 akan mencetak true diskon 10%. Nah, untuk sudut code-nya di sini X itu didefinisikan sebagai integer, dan untuk kondisinya bisa ditulis if X kurang dari sama dengan 100.000 akan mencetak diskon 10%. Untuk kondisi untuk program dalam bahasa C-nya sama tadi, include stdio.h dulu, terus in main,
terus mendefinisikan X-nya berapa, terus masuk ke if kondisinya jika X-nya lebih dari sama dengan 100.000, maka akan mencetak diskon 10%. Dan tadi sudah dicoba juga, maka outputnya itu diskon 10%. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih Jasmine dari kelompok 2 sudah menjelaskan terkait nomor 1. Sama seperti kelompok 1 tadi ya, dari sisi pengerjaannya sudah benar dan penyampaiannya juga sudah bagus. Terima kasih Jasmine dari kelompok 2. Kita lanjut ke nomor 2. Kita mulai dari kelompok 2 dulu sekarang. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai nomor 2. Silakan. Ya, baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah ada. Silakan. Oke. Untuk nomor 2, soalnya itu pada suatu hari Anda pergi ke mall. Kemudian Anda membeli barang-barang yang diperlukan dengan total pembelian ada 150.000 dan di toko itu ada diskon. Jika pembelian lebih dari 200.000 maka akan mendapatkan diskon 20%, dan jika pembelian lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan 10%. Nah, untuk pembelian di bawah 100.000 atau tanpa minimal itu mendapatkan diskon 5%. Langsung saja. Untuk yang A itu flow chart-nya. Ini yang pertama, ada Y-nya sama. Ada suaranya, Pak? Iya, ada. Halo? Ya, ada suaranya. Ada. Ya, maaf, Pak. Maaf, Pak. Sekarang sudah jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan. Iya. Selanjutnya ini Y, yaitu yang jumlah pembelanjaan. Nah, jika jumlah pembelanjaan 200.000 maka akan masuk ke sini ya, jadi diskon 20%. Kemudian jika Y lebih dari 100.000 masuk ke diskon 10%. Nah, lalu masuk ke mendapatkan diskon 5%. Ada suaranya nggak, Pak, sekarang? Ya, ada. Silakan. Ya. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, Y ini didefinisikan sebagai integer. Lalu di sini ada kondisi if Y lebih dari 200.000, nah maka akan then print diskon 20%. Lalu else if Y lebih dari 100.000, then print diskon 10%. Else print diskon 5%. Lalu di sini ada and if-nya. Nah, selanjutnya masuk ke codingannya. Nah, di sini sama ya seperti pseudocode-nya, Y-nya dideklarasikan sebagai integer. Lalu ada kondisinya di sini if Y lebih dari 200.000 maka akan di-print diskon 20%. Else if kondisi yang lain yaitu jika Y lebih dari 100.000 maka akan di-print diskon 10%. Else printf diskon 5%. Nah, ini untuk outputnya itu diskon 10%. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Iklima Iya, dari kelompok 2 sama-sama, Pak. yang sudah menjelaskan mengenai nomor 2 dari LKPD ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait nomor 2. Oke, Pak.
Jadi untuk share screen-nya akan saya lakukan, tapi yang menjelaskannya adalah Nurhana karena dia pakai HP, Pak. Ya, silakan. Baik, izin share screen. Baik Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Silakan. Oh ya baik. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk soalnya ya. Untuk soal nomor 2 itu yaitu soalnya adalah pada suatu hari Anda pergi ke mall. Anda membeli barang-barang yang diperlukan dengan total pembelian 150.000. Ketika mengantri di kasir, Anda melihat poster yang menunjukkan bahwa sedang ada diskon besar-besaran. Di poster tersebut tertulis jika total pembelian lebih dari 200.000, maka akan mendapat diskon 20%. Jika total pembelian lebih dari 100.000, maka akan mendapat diskon 10%. Karena mall tersebut sedang merayakan ulang tahun yang kelima, maka setiap pembelian akan mendapat diskon 5% tanpa minimal pembelian. Jika misalkan total pembelian adalah Y, tentukan flowchart pembelian Anda di mall. Gitu. Mungkin lanjut ya ke jawaban yang telah kami diskusikan. Yaitu yang pertama itu Y didefinisikan sebagai 150.000 itu untuk jumlah pembelanjaannya. Kemudian kondisi yang pertama, Y lebih besar 200.000 jika ia mendapat diskon 20%. Kemudian untuk kondisi kedua, Y lebih besar 100.000 jika ia mendapat 10%. Jika false mendapat diskon 5%. Kemudian dilanjut sedekah dari kasus tersebut, Y didefinisikan sebagai integer if Y lebih besar 200.000 dan kemudian ada print yang hasilnya nanti ada diskon 20%. Dilanjut lagi else if Y menunjukkan lebih besar dari 100.000, kemudian nantinya ada print nanti menghasilkan diskon 10%. Dan yang terakhir ada else, print hasilnya diskon 5%. Begitu. Dan yang terakhir ada and if. Yang kemudian C, kode program dari bahasa C dari kasus tersebut, yaitu seperti biasa ya, menggunakan include studio.h. Lanjut lagi in main. Integer Y sama dengan 150.000. Kemudian di Naya ini if Y lebih besar 200.000, kemudian ada printf diskon 20%. Jika else if Y lebih besar 100.000, nanti muncul ada printf diskon 10%. Jika false berarti nanti akan muncul diskon 5%. Return 0. Dan output dari kode program tersebut yaitu diskon 10%. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Nurhana dari kelompok 2. Dari kelompok 1 maksudnya sudah menjelaskan mengenai nomor 2. Nah, oke, saya lihat semuanya sudah paham ya mengenai percabangan tunggal dan percabangan majemuk ini. Sesuai dengan target dari pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa dapat mendefinisikan percabangan tunggal dan percabangan majemuk, serta siswa dapat mengimplementasikan percabangan tunggal dan majemuk ini dalam bahasa pemrograman. Saya rasa kalian sudah mampu mencapainya. Baik, karena setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya terkait soal-soal dalam LKPD, dan sudah saya lihat juga kalian dapat mengerjakannya dengan benar, saya akan memberikan link quizzes yang berisi soal-soal mengenai materi yang telah kita pelajari sebagai evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Link untuk quizzes tersebut akan saya kirimkan lewat chat.
Untuk waktu pengerjaannya ini sekitar 5 menit saja. Lalu untuk format namanya menggunakan nama asli ya. Baik, Pak. Oke, Bapak akan kirimkan link kuisisnya. Sebentar. Itu ada link kuisisnya di kolom chat ya. Boleh dikerjakan dari sekarang dengan maksimal sampai 5 menit dari sekarang. Silakan. Nah, Bapak lihat di kuisisnya sudah ada beberapa yang sudah beres ya dan juga nilainya bagus-bagus. Ditunggu masih ada sekitar 2 menit lagi untuk yang belum membereskan kuisisnya. Ditunggu ya, silakan. Oke, sudah 5 menit ya. Dan sebentar saya cek dulu di kuisisnya. Oh, ternyata sudah banyak yang benar ya dari teman-teman semuanya. Dan itu merupakan nilai yang bagus ya. Baik, karena waktu pengerjaannya sudah selesai, mungkin saya lihat dari skornya juga tadi dapat dikatakan bahwa kalian sudah paham mengenai materi percabangan tunggal dan percabangan majemuk ini. Nah, pada hari ini kita telah mempelajari salah satu materi dasar dari pemrograman yaitu percabangan. Materi percabangan yang dipelajari pada pertemuan kali ini adalah percabangan tunggal dan percabangan majemuk. Dalam percabangan tunggal hanya ada satu contoh percabangan yaitu percabangan if. Sedangkan pada percabangan majemuk terdapat dua contoh percabangan yaitu percabangan if else dan percabangan if else if. Seperti yang dapat kita lihat tadi bahwa dalam percabangan majemuk terdapat konsep dari percabangan tunggal. Jadi diperlukan pemahaman yang matang pada percabangan tunggal untuk memahami percabangan majemuk. Begitupun untuk materi selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin memberikan sedikit arahan untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi baru. Materi baru ini masih berhubungan dengan materi kita saat ini. Maka dari itu, saya minta kalian untuk benar-benar memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Karena jika pada materi ini keteteran, kemungkinan kalian akan kesulitan untuk memahami materi selanjutnya. Begitupun pada materi di pertemuan selanjutnya. Ini akan berhubungan dengan materi selanjutnya lagi. Jadi saya harap kalian dapat lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Walaupun tadi sudah saya lihat nilai kuisisnya pada bagus, tapi bukan berarti kalian tidak perlu meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi ini ya. Dengan pemahaman yang matang pada materi hari ini, insya Allah materi selanjutnya akan mudah untuk dipahami. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mempelajari materi baru, nah, saya akan memberikan sedikit pekerjaan rumah untuk kalian. Tugasnya adalah merangkum materi untuk pertemuan selanjutnya dalam bentuk PowerPoint. Apakah dapat dipahami tugasnya? Ya, Pak. Pak. Oke, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.